Dewan Perwakilan Rakyat tetap menginginkan Presiden Joko Widodo menjelaskan sendiri alasan tidak melantik Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Langkah DPR ini praktis membuat calon Kapolri yang disodorkan Presiden yakni Komjen Polisi Badrodin Haiti belum bisa masuk tahap uji kelayakan dan kepatutan. Langkah Presiden Joko Widodo memajukan Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri tidaklah mulus. Hari ini kami mengusulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Alih-alih segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan, DPR mengembalikan surat Presiden. Bahwa mengingat saudara Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal pada hari surat itu dibuat, Budi Gunawan juga telah dibebaskan oleh pengadilan, pra-peradilan. Itu alinea pertama. Tiba-tiba lompat ke alinea kedua, Presiden menulis, maka dengan demikian saudara Badrodin Haiti dianggap cakap dan berkompeten begitu untuk menjadi calon Kapolri. Lah pertanyaannya terus keterangan tentang Budi Gunawannya mana? Menjawab DPR, Presiden telah mengutus Menpolhukam dan Mendagri untuk menjelaskan alasan Presiden tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Namun DPR tetap meminta Presiden Jokowi untuk berkomunikasi langsung dengan unsur pemimpin DPR. Adakah ini politik pingpong DPR? Dan untuk hal itu, The Headlines kali ini telah mengundang dari PKS, yakni Pak Nasir Jamil, dan kemudian ada peneliti senior dari LIPI, Pak Ikrar, dan juga dari Tempo, Mas Bambang Harimurti. Terima kasih sudah hadir di The Headlines. Saya mau ke Pak Nasir Jamil dulu ini. Ini main-main, sekedar basa-basi, atau memang ada masalah? Kalau sekelas lembaga DPR dibilang main-main, itu namanya yang nanyanya main-main. Oke, saya mau bilang gini, apa karena unggah-ungguh, kalau orang Jawa bilang etikanya Presiden harus menjelaskan sendiri, begitu yang dimaksud DPR? Begini, itu kan sudah masuk dalam proses paripurna, ya. Jadi Komjen Pol Budi Gunawan sudah disahkan di dalam paripurna DPR untuk disetujui sebagai Kapolri terpilih, dan kemudian tinggal diangkat oleh Presiden menjadi Kapolri. Ya kan, tiba-tiba kemudian dalam perjalanannya Presiden mengganti ya Komjen Pol Budi Gunawan tanpa pemberitahuan ke DPR, ya. Sebab ini sudah dihasilkan dalam paripurna, dan kita tahu bahwa paripurna itu adalah pengambilan keputusan. Walaupun kemudian Presiden mengirim surat. Oh ya, mengirim surat itu memang harus dikirim surat, karena beliau mengganti Komjen Pol Budi Gunawan. Dan kemudian menjelaskan kenapa tidak di... Ya, penjelasannya tidak begitu komprehensif. Ya. Karena penjelasannya tidak begitu komprehensif, maka Presiden harus menjelaskan sendiri, Mas Bambang. Ya, kalau saya sih melihat nih kok antara Presiden dan DPR berlomba-lomba terlihat buruk di masyarakat ya. Semua orang udah tahu lah apa alasannya BG tidak layak dicalonkan gitu. Jadi kalau saya tadinya mimpi sebetulnya justru kalau yang namanya DPR mau menggunakan hak angket, hak interpelasi itu sekarang. Ada apa kok orang yang katakanlah di Indonesia itu polisinya banyak rekening gendut. Dan mengapa orang-orang yang berekening gendut ini kok malah dipromosikan? Wah, di situ baru dicintai rakyat tuh, bikin tim independen. Ya kan seperti dulu Mahkamah Konstitusi kan, ada masalah, Pak Mahfud bikin tim independen. Berlomba-lomba kelihatan buruk, tapi nanti Pak Nasir Jamil boleh tanggapin. Saya ke Pak Ikrar boleh deh ya. Saya boleh ke Pak Ikrar deh. Ini memang agak gaduh gitu kemudian. Dipikir gaduh juga enggak ya. Terus terang buat saya sih DPR memang punya hak untuk bertanya. Untuk bertanya, untuk dan lebih baik dijawab oleh Presiden langsung. Kenapa demikian? Kan secara konstitusional kan antara DPR dengan sejajar, Presiden kan sejajar atau neben ya. Akan jauh lebih baik. Walaupun terus terang ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia itu memang tidak ada pasal yang kemudian mengharuskan Presiden itu kemudian menjelaskan kalau misalnya seorang calon itu ditarik kembali. Nggak ada pasalnya. Ya. Jadi itu. Tapi kalau misalnya DPR bertanya misalnya kenapa Pak Sutarman waktu itu
diberhentikan ya, walaupun masa jabatannya itu masih atau umurnya itu masih masa tugasnya 10 bulan, nah itu punya hak. Walaupun lagi-lagi masih lebih bagus kemudian DPR meminta Presiden menjelaskan sendiri daripada jadi masalah lebih besar, begitu? Begini, karena biar bagaimanapun kalau dijelaskan oleh Menko Polhukam ataupun menteri yang lain, itu lagi-lagi mereka cuma pembantu presiden, itu nggak level. Apalagi untuk sesuatu yang jabatan yang sangat penting bernama Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jadi lebih baik memang presiden langsung. Pak Nasir, kalau menjawab Mas Bambang tadi, berlomba-lomba menunjukkan hal yang buruk. Ya mungkin sebahagian orang menilai seperti itu ya, karena tiba-tiba dalam proses itu ada interupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan kemudian menjadikan BG menjadi tersangka. Nah sebenarnya kami berharap meskipun memang ini nanti orang akan mengatakan kenapa DPR yang tidak punya inisiatif gitu kan. Nah kita kan menghormati apa yang disampaikan oleh Presiden. Sebenarnya kita ingin agar kemudian KMP terutama tidak dianggap menghalang-halangi atau istilahnya tidak mensukseskan apa yang diinginkan oleh Presiden. Ini yang soal pencalonan Pak BG begitu ya? Iya. Jadi terutama KMP ya, Koalisi Merah Putih tidak dinilai nanti kemudian menghambat ya atau mempersulit ya pencalonan Budi Gunawan oleh Presiden. Artinya kami menilai kalau memang Presiden komit ya tentu dia akan secepatnya menarik ketika diinterupsi oleh KPK tersebut. Mestinya yang pertama narik harusnya Presiden, jangan dilempar ke DPR gitu loh Mas Bambang katanya. Makanya saya bilang itu kan berlomba-lomba terlihat buruk. Karena kalau berlomba-lomba terlihat baik kan mestinya Presiden begitu sadar tersangka dia tarik gitu kan. Tapi karena DPR kalau tahu bahwa itu tersangka, dia mestinya kencang gitu kan. Kalau perlu bikin tim independen gitu loh kan. Ketika fit and proper itu ya. Iya, jadi tadi saja kan masing-masing praksi punya penilaian tersendiri ya, punya penilaian terkait dengan masalah ini. Gitu. Karena sebagian orang menilai juga ini kesannya awalnya tadi jelomprongke gitu, menjerumuskan gitu. Betul. Ada orang punya kesan begitu soalnya. Kelihatannya kan seperti gini. Jadi kalau kita lihat ini yang dipikirin tuh tingkat politik bukan tingkat negara ya. Jadi yang lihat nih, Presiden enak aja mau lempar bola panas. Suruh kita yang ngekepin, balikin lagi dong ke Presiden, kan kira-kira begitu. Emang kalau dilihat dari kacamata politik sangat masuk akal, tapi kan kita sebenarnya berharap Presiden kita dan DPR kita dalam soal yang sangat penting seperti kepala polisi, itu kan polisi itu kan menjadi garis peradaban di negara demokrasi antara yang namanya civil society sama barbarian. Kok untuk hal yang sepenting ini main politik bukan berpikir kepentingan negara, itu sebenarnya yang saya pikir. Tapi itu Pak BG sudah tidak dilantik, kemudian sekarang dilanjutkan. Ya, tapi kan tidak berhenti sampai di situ, karena Anda tahu bahwa teman-teman di DPR ya, termasuk juga malah yang berasal dari PDIP masih ngotot untuk kemudian melantik Budi Gunawan. Ya. Kenapa demikian? Karena kan dikatakan bahwa kan tidak ada lagi itu bahwa dia dinyatakan sebagai tersangka kan. Sesudah putusan pra peradilan begitu ya. Betul. Karena kan selama ini kan Presiden menyampaikan pesannya kepada masyarakat, kepada publik bahwa beliau sedang menunggu proses pra peradilan tersebut, ya kan? Tapi ketika 16 Februari pra peradilan memutuskan nasib BG, 18 Maret maksud saya, kemudian itu dikirim ke DPR. Ini saya tidak tahu apakah suratnya betul yang ini atau tidak. Saya boleh baca ya Pak ya. Yang pertama alasannya adalah karena KPK itu karena menjadi tersangka di KPK. Yang kedua, mengingat bahwa pencalonan Komisaris Jenderal Dr. Andes Budi Gunawan SH sebagai Kapolri telah menimbulkan perdebatan di masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketenangan di masyarakat serta memperhatikan kebutuhan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif dan sebagainya. Presiden mengusulkan Badrodin Haiti. Jadi ada dua hal gitu. Betul. Jadi tersangka satu, kalau saya baca kalau surat ini benar, jadi tersangka satu, perdebatan di masyarakat yang kedua. Itu yang kemudian ingin dimintakan oleh DPR penjelasan Pak. Ya, jadi begini ya, itu yang tadi saya katakan bahwa kesalahan pertama memang pada diri Presiden Jokowi ya.
kenapa dia juga bermain politik di dalam internal PDIP ya, ketika dia misalnya melantik Luhut Panjaitan sebagai kepala staf kepresidenan, kemudian supaya Megawati tidak marah diajukanlah nama Budi Gunawan ya, dan padahal orang udah tahu bahwa ini bisa menjadi tricky nih, ini menjadi suatu yang sangat berbahaya. Dan saya juga udah pernah mengingatkan juga ya, wah ini kalau ini dimajukan ini bahaya nih. Tapi teman di istana bilang, kan kalau memang KPK punya data ya udah sebutin aja dia tersangka. Dan ternyata besoknya benar KPK menyatakan dia sebagai tersangka kan. Nah ini yang kemudian menjadi suatu kerepotan. Dan sebetulnya pada saat itu harusnya kalau misalnya teman-teman di KMP itu ingin mencari nama dari publik akibat dari kerisuhan ketika perebut-rebutan ketua DPR, MPR dan juga jajaran-jajaran alat kelengkapan dewan, itulah kesempatan bagi DPR untuk kemudian meningkatkan citranya. Tunggu dulu Presiden, walaupun Anda punya hak prerogatif, tapi karena KPK sudah menyatakan demikian, ya harusnya Anda tolong dipertimbangkan kembalilah dengan mengatakan bahwa kalau bisa diganti deh nama ini kan, bisa saja begitu. Ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.